Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana atas berkat rahmat dan kasih sayangnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa sholawat sama salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada rekan-rekanku yang telah mendukung kegiatan ini, dan kepada rekan-rekan guru dari TK Baitul Amanah, TK Al-Amaliyah, dan rekan kita yang lain menyusul, mudah-mudahan bisa berkumpul di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Di sini kita mau sharing, Bu ya. Sharing, mohon maaf. Di sini saya tidak akan menggurui atau hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi tentang kegiatan-kegiatan saya. Di sini saya berdiri mau memaparkan tentang budaya positif. Saya mau menjelaskan tentang budaya positif, yaitu membuat tugas aksi nyata. Bagaimana budaya positif itu dikembangkan atau diterapkan di sekolah, terutama di kelas kita terhadap anak didik kita. Baik ibu-ibu, supaya tidak jenuh, supaya tidak tegang, sebelumnya mari kita ice breaking dulu. Boleh sambil Sekali lagi. siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu kali. Woi. Semangat dua kali. Woi, woi. Semangat tiga kali. Woi, woi, woi. Semangat. Oke. Boleh duduk. Perasaan lima tahun. Gimana? Sudah semangat? Semangat. Sudah, teman-teman, apa sudah ada yang tahu apa itu budaya positif? Ini budaya kebiasaan yang baik, betul. Ada lagi? Nah, budaya positif itu adalah ketika kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada peserta didik atau kepada teman-teman atau di lingkungan keluarga kita sendiri. Konsep inti budaya positif di sini ada beberapa poin, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, selanjutnya, nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti apa pembelajaran dengan paradigma baru tersebut? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan individu peserta didik yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangannya, yang disesuaikan dengan teori psikologi modern demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja ya? Masih ingat nggak? Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 5 dimensinya. Yang pertama apa? Ada 6. Apa saja? Beriman dan bernalar kritis terhadap Tuhan yang Maha Esa. Terus berkebinekaan global. Apalagi? Bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu semua profil pelajar Pancasila itu makanan sehari-hari bagi guru ya. Semua dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini bagaimana ilusi guru mengontrol murid, dan
Yang selanjutnya, ilusi bagaimana bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter peserta didik. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apa itu baik memaksa? Tidak boleh. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu seperti misalnya realitas kebutuhan kita itu sama, tapi di dalam teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Beda orang, beda kepala, beda kebutuhan. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi menurut teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain dulu tentang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu bukan ya. Semua perilaku itu memiliki tujuannya, bahwa anak itu misalnya berperilaku seperti itu, mereka ada tujuannya. Jangan langsung dijudge ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Apa itu benar? Tidak benar. Responnya, teori kontrolnya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, di sini disiplin positif. Boleh, apa itu disiplin? Disiplin di sini berasal dari kata apa? Disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Itu jadi ketika kita menerapkan disiplin itu bukan untuk menakuti, membuat ancaman atau hukuman, bahkan memberi anak seperti bintang, seperti memberi itu seperti reward, sebenarnya itu nggak boleh, harus kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan anak jadi tergantung ibu mana bintangnya, ibu mana ininya. Jadi anak itu tidak dari perasaan intrinsik dari dalam diri sendiri. Munculnya dari bukan diri sendiri, Nah, hadiah. betul, karena hadiah. Nah, itu harus mulai dari sekarang sudah mulai dibiasakan. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah untuk apa? Mendidik, terus membiasakan anak perilaku baik. Betul sekali, jawab. Betul sekali. Disiplin juga menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu motivasi yang dari dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi bukan perilaku yang atas dasar hadiah tadi, berdasarkan ada reward ada reward bintang. Itu sebenarnya kita merasa bahwa itu bisa memacu, padahal sebenarnya seperti itu bukan contoh yang baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan apa? Di sini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan misalnya di dalam profil pelajar Pancasila, kebaca nggak Bu ini? Baca. Nah, dari profil pelajar Pancasila nilai kebajikannya tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pintar, semua ibu sudah pada pintar. Berbaca. Biarin kan, jadi belajar literasi membaca.
Nah, selanjutnya saya mengambil nilai kebajikan itu dalam keterampilan hidup atau life skill. Boleh dibacakan Bu Aisyah? Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, terdengar yang aktif, saling menghargai, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu. Begitupun dengan kita di lembaga sekolah atau di kelas ada nilai-nilai kebajikannya. Nah, nilai-nilai kebajikannya yang untuk sekolah atau kelas dipusatkan kepada profil pelajar Pancasila. Tidak lepas dari itu Bu ya, mau membuat modul aja, kita mau bikin apapun selalu dilibatkan dalam profil Pancasila. Nah, di sini apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk Mendapatkan apa yang kita inginkan, segala tindakan hanya tindakan yang menyenangkan, mempunyai tujuan tertentu, dan segala usaha terbaik yang kita lakukan adalah sebagai bentuk perwujudan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Semua itu ada tujuannya, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada yang tahu? Sandang, pangan. Oke, itu kebutuhan dasar. Siap. Di sini saya jelaskan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Betul, ada 5. 1, bertahan hidup. Bagaimana bertahan hidup? Tahan hidup itu? Nah, bertahan hidup itu seperti makan, minuman, rumah, terus pakaian, apalagi kendaraan juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Hah? Uang itu uang nomor 1. Bersaling. Betul. Benar, tidak ada uang tidak jalan. Itu kebutuhan. Punya makanan. Iya, betul. Terus yang kedua kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, kita juga sebagai makhluk hidup perlu kasih sayang sesama teman, kasih sayang Keluarga, ke suami itu nomor 1 ya, ke anak. Terus kasih sayang di lingkungan sekolah, kasih sayang kepada anak, ke teman sekolah, kasih sayangnya luas gitu. Apalagi kita seorang ibu ya, banyak penempatannya. Ya siap. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan. Seperti misalkan penguasaan materi, penguasaan ketika kita bukan seperti itu. Misalnya anak lagi bermain, terus dia itu ingin menguasai apa yang dia miliki. Nah, betul. Bahasa Sundanya keren. Yang keempat, hak milik tandanya Neng, hak milik. Ya, itu jadi ada juga yang misalkan anak itu pengen diakui. Nah, pengen diakui. Ketika bermain misalkan melakukan kesalahan, dia itu pengen diakui bahwa dia itu bisa. Itu sebetulnya apa? Penguasaan di dalam hal yang keempat yaitu kebebasan dalam hal apa di sini? Kebebasannya dalam hal positif, dalam hal misalnya gini, ada anak yang ketika di kelas lebih aktif ketimbang di rumah. Itu faktornya kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kebebasan di rumahnya. Ada anak kenapa? Misalkan saya pengen ini dulu karena di rumah banyak, makanya ke anak itu jangan ada kata jangan atau tidak boleh. Jadi anak itu ulah segala bicara, tapi kita harus selalu mendampingi. Kebutuhan dasar yang kelima yaitu lebih ke kesenangan. Bahwa anak itu tadinya senang menggambar, senang dalam hal apa, kreasinya dia lebih senang, lebih bahagia, tapi banyak patokan apa tantangannya
di apa banyak kelarangan, hampir sama dengan kebebasan. Siap? Selanjutnya, nah motivasi perilaku manusia itu di pertama yaitu oleh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Alasannya yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan. nah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya Untuk menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan ada alasannya dengan yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan hukuman mungkin buat orang lain, tapi mereka mempunyai alasan sendiri untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya di sini ada hukuman. Apa itu hukuman? Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Boleh siapa yang mau bacakan? Apa itu perbedaan hukuman? Di sini hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. tiba-tiba. Misalnya anak berbuat salah, hukumannya apa? Pulangnya terakhir nanti. Pulangnya terakhir. Itu termasuk hukuman. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Kalau hukuman itu bersifat satu arah, terus berupa hukum fisik atau psikis. Seperti misalnya kalau hukuman fisik Cubit. nah itu disebut hukuman. Kalau hukuman psikis seperti apa misalnya? Dibentak. Dibentak. Itu termasuk hukuman psikis. Jadi si anak itu Kena mental. kena mental. Betul, kena mental, psikolognya dapat ya, trauma. Kalau konsekuensi itu terencana, seperti sesuai peraturan. Murid tetap Berbuat yang nyaman. Selalu Nah, konsekuensi di sini tetap tidak membuat nyaman untuk murid. Mereka tidak bebas melakukan rekreasinya tidak bebas. Sikap guru selalu Otoriter. Jadi otoriter. Nah, di sini ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keadaan dan proses yang mengajarkan murid mencari solusi. Jadi ketika anak itu berbuat kesalahan, ketika anak tidak sesuai dengan nilai-nilai itu bukan dihukum, bukan dikonsekuensi, tapi dengan restitusi. Restitusi itu seperti misalkan ditanya dulu, kamu tahu nggak tadi kamu udah berbuat salah? Iya Bu Guru, salah kamu apa? Misalkan, jadi anak tahu. Terus ditanyakan lagi keyakinan, misalkan ditanyakan lagi, kembali lagi keyakinan kelas. Kita di kelas suka bikin kesepakatan kelas tidak? Iya. Nah, jadi anak diingatkan lagi kesepakatan kelas tadi kita apa? Misalkan kan tadi sudah melanggar kesepakatan kelas, diingatkan lagi si anak itu. Oh iya Bu Guru, saya tadi membuang sampah sembarangan misalkan. Tanya lagi, kalau membuang sampah sembarangan itu baik tidak? Tanyakan lagi ke anak. Jadi bukan kita yang mempersepsi. Terus anak juga otomatis akan bilang, oh iya Bu Guru salah. Terus sesudah ditanyakan keyakinan dan kesepakatannya, anak di restitusi bahasanya. Terus anak ditanya lagi, oke, kalau membuang sampah itu harusnya di mana? Anak kan ditanya lagi, dikembalikan lagi pertanyaan-pertanyaannya. Jadi seperti kita meng-coaching. Jadi apa? Kita itu bukan sebagai penghukum konsekuensi. Nah, di sini nanti ada proses restitusi itu, guru itu harus sebagai
manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai Umpan pemantau. balik. Nah, itu Kayak betul. umpan balik. Kayak umpan balik lagi, ditanyakan, tapi yang ditanya itu mereka sendiri yang menjawabnya. Dan yang mencari solusinya mereka sendiri. Tapi kita dibimbing gitu, diarahkan. Selanjutnya, di sini ada 5 posisi kontrol guru itu 1. Nah, di sini seperti tadi yang sudah saya jelaskan, sebagai penghukum. Maksudnya penghukum itu, guru itu menghukum atas kesalahan mereka. Kamu itu salah. Kata-kata seperti itu sudah menjadi posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Misalnya seperti, bisa nggak tolong Bu Guru bahwa kamu itu melakukan kesalahan itu sudah membuat Bu Guru bersalah, misalkan sudah membuat Bu Guru dimarahi sama kepala sekolah, misalkan seperti itu, posisi kontrol kurang baik. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman, bisa juga sebagai teman, tetapi anak itu nanti jadinya bisa ketergantungan. Misalnya sudah menjadi teman nyaman dengan Bu Aisyah. Ketika Bu Aisyah nggak ada hadir di sekolah itu, dia akan melakukan kesalahan. Teman saya, Bu Guru saya hanya kepada Bu Aisyah, gitu kan. Tapi kalau ketika nggak ada, dia akan melakukan kesalahan lagi. Dan karena temannya nggak ada, mereka lebih percaya kepada satu orang. Nah, posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Ini dipantau terus, anak juga kalau dipantau terus enak. Kita aja kalau dipantau terus sama suami ini gak enak ya. Tidak enak. Tidak enak ya memang. Betul. Nah, ini yang posisi kontrol yang menentukan yaitu sebagai manajer, memanage. Jadi kita itu memanage antara kita dengan murid, dan murid pun merasa nyaman. Mereka merasa lebih dikuatkan, bukan seperti penghukum, pembuat merasa bersalah, teman pemantau. Teman juga baik untuk murid, tapi ada efek sampingnya si anak itu jadi ketergantungan hanya pada satu guru. Selanjutnya itu ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Nah, di sini identitas gagal perilaku kontrol negatif, yaitu tadi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Misalnya guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nah, itu sebagai penghukum. Yang pembuat merasa bersalah misalkan berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam, itu yang buat negatif. Perilaku kontrol positif, teman pemantau, untuk teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur, jadi diukur perbuatan anak tersebut. Kalau kontrol diri sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya jelaskan, jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu dijawab lagi oleh anak sendiri, dan anak sendiri yang mencari solusinya juga. Nah, di sini kalau sebagai tadi guru berkata, gitu kan, kata-kata penghukum itu contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, di sini terus kalau membuat orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak mereka, jadi si anak itu merasa, oh saya bersalah, tapi dia jadi tidak ada solusi. Beda sama dengan yang manajer. Terus kalau perilaku kontrol positif itu lakukan untuk bapak ibu ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman kita kalau konsultasi seperti itu. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya, terus kan tadi ada menghitung dan mengukur, apa konsekuensinya, sanksinya. Jadi sanksinya itu ditanyakan ke anak, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Beda kalau di posisi manajer. Kalau manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal
hal tersebut, kalau kamu meyakininya, kamukah kamu memperbaikinya? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya ya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Dan anak juga ditanyakan, bila berbuat kesalahan, ditanyakan kira-kira kapan kamu mau berubah, kira-kira kapan kamu mau tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan anak juga akan menjawab, baik guru, saya akan besok saya akan tidak akan begitu. Dan mereka pun merasa tanggung jawab dan kuat. Hasil dari konsekuensi dari tadi penghukum, hasilnya memberontak. Jadi anak itu menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain, yang memantau, menyembunyikan atau menyangkal, lebih kepada berbohong. Apa yang tadi ibu bapak dapat cerna dari budaya positif tersebut? Bahwa guru harus menjadi manajer di sekolah, bukan hanya memberi hukuman atau konsekuensi, tapi kita harus jadi coaching di lingkungan sekolah untuk anak-anak seperti itu. Begitu. Ada lagi? Baisa? Sabi. Kayaknya sudah tunduk gitu. Baik, ibu-ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ada manfaatnya, bisa diterapkan juga, bisa diimplementasikan di kelas, bahwa kita itu jangan seperti berhukum, membuat merasa bersalah. Teman boleh, tapi lebih diitukan lagi kepada posisi manajer. Tadi betul kata Bu Fia, bahwa kita itu harus seperti manajer, harus bisa coaching, coaching itu jadi mengembalikan semua pertanyaan itu kepada siswa, dan siswa sendiri yang akan mencari solusinya. Jadi bukan kita yang mencari solusi, mereka sendiri. Dan alhamdulillah ketika saya mengikuti guru penggerak juga, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan dari ilmu-ilmu tersebut di coaching itu. Saya salah, berarti saya juga yang harus memperbaikinya, bukan untuk mengontrol orang lain. Kalau mengontrol orang lain tentu lebih gampang Kontrol diri sendiri. Nah, itu mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sebelum kita mau main, tapi kita harus bikin kesepakatan kelas dulu, oke? Yang apa? Kesepakatannya harus berdoa doa terlebih dahulu. Kalau lagi belajar, dengar ibu, fokus, mandiri, tidak terburu-buru. Terus kalau lagi bermain harus gantian, mainnya bersama-sama, mainnya barengan. Dan ini buanglah sampah di tong sampah. Keren, good job, terima kasih anak-anak. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahlah ilmu dan bertinggilah kecerdasanku. Gosok.
Sok digosok-gosok giginya sampai bersih, putar-putar.